billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesehatan dan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Dan Allah jualah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Wa ma bainahuma, dan diantaranya lah kita ditempatkan. Dan Allah jugalah yang telah menciptakan manusia semuanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, yang tujuannya untuk saling mengenal dengan sesama. Seperti kita di Indonesia tercinta, ada yang dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, hingga Irian Jaya, yang mana semua itu hanyalah untuk saling mengenal dengan sesama, antara si A, si B, si C, hingga sampai si Z. Hadirin saudara-saudari yang saya muliakan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Shadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Takwa dalam arti menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi larangannya. Saudara-saudari seiman dan seakidah dimanapun kita berada, berbicara tentang bulan suci Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah muliakan daripada 12 bulan yang Ia sediakan untuk kita selaku umat manusia. Dan keutamaan bulan suci Ramadan diantaranya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, umatku diberi 5 hal yang tidak diberikan pada umat manapun sebelum mereka. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau misik. Malaikat-malaikat memintakan ampunan untuk mereka sampai mereka berbuka puasa. Setan-setan dibelenggu. Hampir saja hamba-hambaku yang soleh dihalangi dari segala kesusahan dan penderitaan, dan mereka diampuni di akhir malam harinya. Ditanyakan para sahabat, ya Rasulullah, apakah dia itu malam Lailatul Qadar? Beliau bersabda, tidak, tetapi setiap orang yang beramal akan dipenuhi pahalanya apabila telah selesai melakukannya. Saudara-saudari seiman dan seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang puasa ataupun bulan suci Ramadan. Di antaranya sabda Nabi Muhammad SAW, apabila datang malam pertama dari bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memanggil untuk menganjurkan, wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah. Wahai orang yang mencari kejahatan, tahanlah. Adakah orang yang memohon ampunan akan diampuni? Adakah orang-orang yang meminta, tentu akan dikabulkan permintaannya. Adakah orang-orang yang bertaubat, tentu akan diterima taubatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya berkata sampai fajar terbit ataupun waktu subuh tiba. Setiap malam hari pada saat berbuka, Allah Subhanahu wa taala membebaskan 1 juta orang dari neraka yang sebelumnya wajib disiksa. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salman Al-Farisi berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Wahai sekalian manusia, benar-benar telah menaungi Anda sebuah bulan yang besar, di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih utama daripada 1000 bulan.
Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasanya sebagai fardu dan berdiri beribadah, salat malam sebagai sunnah ataupun salat tarawih. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan satu kebaikan di bulan itu, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban dalam bulan lain. Dan barang siapa yang menunaikan sebuah fardu, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 fardu pada bulan yang lain. Saudara-saudari sekalian, seiman dan seakidah dimanapun kita berada. Di dalam bulan puasa ini ataupun di bulan Ramadan ini, Allah mengkhususkan ataupun menyediakan satu malam untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dikatakan dengan malam Lailatul Qadar, yang barang siapa mendapatkannya, dia akan dianggap beramal sebagai 1000 bulan lamanya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Hadirin saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah dimanapun kita berada. Berbicara tentang dengan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang Allah sediakan khusus untuk kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada bagi umat Nabi yang lain, hanya untuk kita. Makanya saudara-saudariku, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa mendapatkan malam tersebut. Yang apabila kita mendapatkannya, maka kita apabila kita sholat fardu, menunaikan ibadah yang lain, sholat sunnah dan sebagai macamnya, maka kita dianggap beramal ibadah sebagai 1000 bulan lamanya. Dan di dalam puasa ada terdapat 3 tempat yang Allah kabulkan doa kita selaku hambanya. Yang pertama, waktu sahur, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila samai ad-dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhiru yaqulu may yad'uni fastajibu lahu, may yas'aluni fa'utiyahu, may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Yang artinya, Rabb kita Tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka aku kabulkan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri apa yang ia minta. Dan siapa yang minta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tempat yang kedua yang Allah terima doanya ataupun Allah kabulkan doanya bagi orang yang berpuasa, saat berpuasa. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tuwaddu da'watuhumus shaimu hatta yaftira wal imamul 'adilu wa da'watul mazlum." Yang artinya, 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Ahmad, dan ini adalah hadis sahih. Dan tempat yang ketiga yaitu saat berbuka puasa. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Imam Tirmizi, "Thalathatun la turaddu da'watuhumul imamul 'adil was-sha'imu hina yaftiru wa da'watul mazlum." Yang artinya, ada 3 orang doanya yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, pemimpin yang adil. Kedua, orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka. Doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat Tirmizi dan hadis ini hadis hasan. Hadirin saudara-saudari sekalian, dimanapun kita semua berada, selagi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan para kita semua untuk menunaikan ibadah puasa pada tahun ini 1441 Hijrah, maka oleh karena itu marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan amalan puasa kita dengan sebaik mungkin sehingga kita memperoleh apa yang kita inginkan di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan semoga puasa ataupun amalan-amalan kita di dalam puasa ini berterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala yang setimpal untuk kita semua. Wa akhiran syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.